Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din, al-ahibba fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian fikih i'tikaf yang mengacu pada kitab Raud Murbi Syarh Zadul Mustaqni karya Syekh Al-Alamah Al-Mansur Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikra ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa ila jumu'atin wa Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ila jumu'atin. Dan boleh bagi seorang yang melakukan i'tikaf di masjid jami', masjid yang ditegakkan salat jamaah di dalamnya, namun tidak ditegakkan salat Jumu'ah di dalamnya, untuk melaksanakan salat Jumu'ah di masjid yang lain, yakni di masjid jami yang ditegakkan salat Jumu'ah di dalamnya. Dan hal ini adalah telah disepakati oleh para imam-imam ahlul fikih. Semua imam ahlul fikih telah sepakat bahwasannya apabila seseorang melakukan i'tikaf di masjid jami, kemudian di tengah-tengah i'tikafnya ia wajib untuk melaksanakan salat Jumat, sedangkan di masjid jami tersebut tidak ditegakkan salat Jumu'ah, maka ia wajib untuk keluar menuju masjid yang ditegakkan salat Jumu'ah di dalamnya. Adapun apakah apabila ia keluar dari masjid tempat ia beriktikaf menuju masjid salat Jumu'ah, apakah i'tikafnya batal? Dalam masalah ini ada perselisihan dari kalangan ahlul ilmi. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasannya i'tikafnya tidak batal. Sebagian yang lain mengatakan bahwasannya i'tikafnya batal. Secara global, setelah munaqasyah, ya setelah kita ardul adillah antara pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, wallahu a'lam bishawab, yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa i'tikafnya tidak batal. Kenapa demikian? Karena
Asy-syari' memperbolehkan kita melakukan i'tikaf di masjid jami'. Masjid jami' yakni masjid yang ditegakkan salat jamaah 5 waktu di dalamnya, namun tidak ditegakkan salat Jumat. Sementara syari' pula lah yang mewajibkan kita untuk melaksanakan salat Jumat. Tentunya dua hal ini tidaklah saling bertentangan. Tetapi dari hal itu bisa kita petik faedah bahwa apabila seseorang melaksanakan i'tikaf di masjid jami' yang tidak ditegakkan salat Jumat di dalamnya, karena ia wajib untuk melaksanakan salat Jumat, maka boleh keluar dari masjid tempat i'tikafnya menuju masjid yang ditegakkan salat Jumat di dalamnya, sehingga apabila dia keluar menuju masjid yang ditegakkan salat Jumat di dalam tersebut, maka tidaklah batal i'tikafnya. Dan juga hal ini adalah sebagaimana yang dikenal dalam kaidah usul seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, bahwa ma tarattaba 'alal ma'dzuni falaysa bil madmun. Ma tarattaba 'alal ma'dzun falaysa bil madmun. Sesuatu yang menjadi konsekuensi dari sesuatu yang diizinkan, maka tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Kita diperintahkan untuk melaksanakan salat Jumat, sementara di masjid tempat i'tikaf kita tidak ditegakkan salat Jumat, dan pembuat syariat mengizinkan kita untuk i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan salat Jumat, tapi ditegakkan salat jamaah 5 waktu. Berarti ini adalah merupakan izin dari pembuat syariat bagi kita untuk keluar menuju masjid yang ditegakkan salat Jumat di dalamnya. Apabila seperti itu, maka konsekuensinya adalah apabila kita keluar dari masjid tempat i'tikaf kita menuju masjid yang ditegakkan salat jamaah, maka i'tikaf kita tidak batal. Jelas ikhwah ya? Lima tarattaba 'alal ma'dzun falaysa bil madmun. Karena itu misalnya contoh lain untuk mendekatkan pemahaman kita, kalau saya mengatakan kepada antum, Mas, saya pinjam pensilnya untuk nulis. Kemudian akhirnya pensil tadi saya gunakan untuk nulis, berkurang atau tidak? Tentu berkurang. Kalau kemudian pensil saya kembalikan, orang yang saya pinjam pensilnya tadi mengatakan, "Loh Mas, ini tintanya berkurang. Anda harus bayar." Maka tidak dibenarkan, karena di sini prosesnya adalah bukan apa? Proses sewa menyewa, tapi prosesnya adalah pinjam meminjam. Konsekuensinya kalau kemudian pena dipinjam untuk nulis, mesti ada apa? Ada kurangnya. Ada kurangnya. Kecuali kalau memang orang yang minjam tadi merusakkan barangnya, barang yang dipinjam, karena tafrid atau karena ta'addi. Apa itu tafrid? Tafrid adalah ia tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan atasnya. Ya. Contoh pena yang saya pinjam tadi, kalau saya pinjam pena, maka pena ini harus saya rawat. Tidak boleh sembarang saya diletakkan di sembarang tempat, ini tidak boleh. Saya bertasarruf dengan semena-mena terhadap pena ini nggak boleh. Tapi pena ini, misalnya saya pinjam pena, kemudian dibuat mainan anak saya biarkan. Kemudian pena ini rusak, maka saya wajib untuk mengganti. Kenapa? Karena saya tidak melakukan sesuatu yang wajib.
yaitu merawat pena yang saya pinjam tadi dengan baik. Atau misalnya dengan ta'addi, saya melakukan sesuatu yang tidak boleh saya lakukan. Ta'addi yaitu fi'lu ma la yajuzu fi'luhu, mengerjakan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Saya pinjam pena, kemudian tiba-tiba kompor saya rusak, akhirnya pena saya gunakan sebagai apa? Obeng, akhirnya patah. Maka ini adalah mengerjakan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan pada sesuatu yang saya pinjam. Maka kalau seperti ini, maka wajib mengganti. Nah, ini pendekatan pemahaman kaidah ma tarattaba alal ma'dzuni falaysa bil madmun. Contoh yang lain misalnya, kalau ada orang pinjam untuk menghaluskan kayu ini apa namanya? Pasrah ya. Ini pasrah. Pasrah ini pasrah untuk masrah kayu. Ya. Kayunya ini penuh dengan paku. Langsung saja dipakai, kemudian hasilnya pasrahnya rusak. Wajib ganti atau tidak? Wajib ganti. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Dia tidak pula menjaga barang yang menjadi amanahnya tadi. Nah. Fadhal. Wasyahadatin lazimatahu. Nah, wasyahadatin lazimatahu, dan persaksian yang lazimatahu, yang sholat Jumat dan persaksian tadi adalah wajib baginya. Artinya demikian ikhwah, kalau sholat Jumat tadi wajib kita laksanakan, kita memang tidak berudzur, tidak ada udzur bagi kita untuk meninggalkan sholat Jumat, seperti misalnya kita sakit sehingga kemudian kita tidak bisa untuk melaksanakan sholat Jumu'ah, maka gugur kewajiban kita melaksanakan sholat Jumu'ah. Jika demikian, maka kita tetap tinggal di tempat i'tikaf kita. Atau kaum wanita wajib Jumat atau tidak ikhwah? Tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Wanita tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka tidaklah perlu ia keluar dari masjid jami' kemudian menuju salat yang ditegakkan salat Jumat tidaklah boleh dia keluar dari masjid yang ia i'tikaf di dalamnya menuju masjid yang ditegakkan salat jamaah di dalamnya, karena tidak wajib baginya. Demikian juga persaksian. Musannif di sini mengatakan persaksian yang lazimah bagi seseorang, yang wajib ditunaikan oleh seseorang. Persaksian yang wajib ditunaikan oleh seseorang, yaitu maksudnya adalah persaksian yang tidak harus ia yang melakukan persaksian tersebut di depan hakim. Tidak bisa digantikan oleh orang lain. Persaksian tersebut adalah muta'ayyinah baginya, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Apabila kondisinya seperti ini, maka menurut pendapat yang paling sahih dari kalangan ahlul ilmi, ia boleh keluar dari tempat i'tikafnya. Karena persaksian tersebut adalah sesuatu yang wajib bagi dirinya. Dan juga Aisyah al-Mu'minin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insan idza kana mu'takifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah keluar dari tempat i'tikafnya kecuali karena hajatul insan,
Dan hal ini adalah termasuk bagian dari hajatul insan yang tidak boleh tidak harus dia tunaikan di luar masjid, tempat iktikafnya. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika beliau sedang iktikaf dikunjungi oleh istrinya yang bernama Sofia. Kemudian beliau berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW sebentar di masjid, lantas ingin kembali. Akhirnya kemudian diantarlah istri beliau radhiyallahu taala anha hingga kemudian mendekati rumah beliau. Jika memang hal yang seperti ini diperbolehkan, maka tentunya sesuatu yang wajib untuk ditunaikan, maka boleh pula untuk dilakukan oleh orang yang melakukan iktikaf. Demikian juga kalau kita perhatikan dari kisah Sofia yang kita sampaikan secara global tadi, ada kesamaan illah antara keluarnya seorang yang melaksanakan iktikaf menyampaikan persaksiannya di depan hakim dengan peristiwa Rasulullah Muhammad SAW mengantarkan Sofia ke rumahnya, yaitu Sofia diantarkan ke rumahnya ini karena takut terjadi sesuatu pada Sofia, karena menjaga hak jiwa dari Sofia radhiyallahu taala anha. Adapun dalam penunaian persaksian adalah dalam rangka untuk menjaga jiwa apabila memang kaitannya dengan jiwa, dan juga menjaga harta apabila kaitannya dengan harta. Karena itu ada kesamaan illah. Oleh karena itu, pendapat yang sahih dalam masalah ini mal ihtiram kepada para ulama yang berselisih dalam masalah ini, bahwa keluarnya seorang yang melakukan i'tikaf untuk menyampaikan persaksiannya di depan hakim ini adalah boleh dan tidak membatalkan i'tikafnya. Wallahu a'lam. Wal aula alla yubakkiru li jumu'atin. Nah, kemudian musannif rahimahullah taala beliau mengatakan wal aula, dan yang paling utama alla yubakkiru li jumu'atin, tidak bersegera menuju sholat Jumat. Dalam masalah ini ayol ikhwah ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa orang yang melakukan i'tikaf boleh dan disunahkan untuk melakukan tabkir lil jumu'ati, bersegera menuju salat Jumat. Ini boleh dan bahkan disunahkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya boleh tetapi tidak disunahkan. Boleh tetapi tidak disunahkan. Pendapat yang ketiga adalah boleh tetapi jika waktunya ya boleh, tetapi boleh keluar menuju salat Jumat, tetapi tidak boleh tabkir. Yang boleh adalah apabila mendekati waktu salat Jumat. Mendekati waktu salat Jumat. Ini setelah zawalnya, ya setelah zawal, ya sebelum khatib naik mimbar, maka boleh bagi dia untuk
untuk keluar menuju ke masjid yang ditegakkan salat Jumat. Namun wallahu a'lam bishawab, ma'ihtiramina dengan para ulama yang berselisih dalam masalah ini, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya disunahkan bagi orang yang melakukan i'tikaf untuk bersegera menuju salat Jumat. Hal ini adalah berdasarkan keumuman hadis yang mensunahkan bersegeranya kita melaksanakan salat, bersegeranya kita menuju masjid yang dilaksanakan salat Jumat di dalamnya. Nabi SAW mengatakan seperti yang sudah kita maklumi bersama, man ghassala yaumal jumu'ati summa raha faka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang man ghassala yaumal jumu'ati ghusral janabati, barang siapa yang mandi Jumat sebagaimana mandi janabat, summa raha, kemudian ia bersegera menuju masjid yang dilaksanakan salat Jumat di dalamnya, faka'annama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia adalah seperti orang yang berkorban apa ya ikhwah? Badanah unta. Wa man raha fi sa'ati saniyah faka'annama qarraba baqaratan, barang siapa yang berangkat bersegera pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia adalah memerdekakan baqarah, sapi betina. Wa man raha fi sa'ati salisah faka'annama qarraba kabshan, barang siapa yang ia pergi bersegera menuju masjid yang dilaksanakan salat Jumat pada saat yang keempat, maka seolah-olah dia mengorbankan kabshan, domba. Kemudian yang berikutnya adalah saat yang keberapa ya ikhwah? Yang keempat seperti mengorbankan apa? Dajajah. Kemudian yang kelima seperti mengorbankan telur. Perhatikan ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sedikit melihat makna dari hadis ini walaupun keluar dari konteks i'tikaf, karena kadang kita salah dalam memahami hadis ini. Yani man ghassala yaumal jumu'ati summa raha faka'annama man ghassala yaumal jumu'ati ghusla janabati summa raha faka'annama qarraba badanatan. Kemudian waman raha fi sa'alisaniyah, ini ada yang memahami bahwa sa'ah di sini maknanya jam yang kedua, maka ini keliru total. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Karena yang dimaksudkan sa'ah di situ adalah waktu atau saat yang kedua. Waktu atau saat yang kedua. Yang perhitungannya adalah bukan perhitungan siapa yang paling pertama kali masuk ke masjid, tidak. Kemudian dia mendapatkan unta, mendapatkan lembu, ini tidak. Tetapi perhitungannya adalah seperti perhitungan masuknya waktu tengah malam ataupun sepertiga malam. Masuknya tengah malam ataupun masuknya sepertiga malam. Bagaimana ikhwah perhitungan masuknya pertengahan malam? Siapa yang bisa? Fadhal. Antara tenggelamnya matahari dengan terbitnya fajar. Ini dihitung. Kemudian dibagi dua. Setelah itu ditambahkan pada waktu tenggelamnya matahari. Ini kalau pertengahan malam.
Ini seperti itu. Karena itu namanya pertengahan malam dalam penanggalan Islam bukan mesti jam 12 malam. Keliru kalau kita memahami bahwasanya pertengahan malam adalah jam 12 malam. Karena itu pertengahan malam nanti kadang ada jam 11, ada jam 11:04. Sesuai dengan perhitungan tadi. Maka sa'ah yang dimaksudkan dalam hadis tadi, sa'ah saniyah, itu adalah seperti itu. Terbitnya fajar, ini kita hitung terbitnya fajar sampai kemudian masuknya waktu zuhur, masuknya waktu imam atau khatib berkhutbah di atas mimbar. Ini berapa jam? Kemudian kita bagi dengan kata Nabi SAW tadi, sa'ah yang pertama, sa'ah yang kedua, sa'ah yang ketiga, sa'ah yang keempat, sa'ah yang kelima. Karena itu, mohon maaf, kalau kita pergi ke Saudi Arabia, mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana paham bagaimana orang-orang yang ingin mendapatkan fadilah tersebut, terutama orang-orang tua. Kalau yang muda jarang, sedikit sekali. Orang-orang tua biasanya mereka sambil sholat subuh, sambil bawa sarapan pagi ke masjid. Luar biasa. Kita belum pernah menjumpai yang seperti ini. Jadi orang-orang tua ini sholat subuh, setelah selesai sholat subuh mereka lari berebutan, orang-orang tua itu Masya Allah luar biasa, berebutan untuk mencari tempat sop yang pertama dalam sholat Jumat nanti, sambil menenteng sarapan paginya dibawa ke tempat sop yang pertama. Karena pemahaman hadis berangkat bersegera menuju masjid yang dilaksanakan salat Jumat saat yang pertama ini adalah berarti saat yang pertama itu tadi waktu fajar, kemudian ditambah dengan apa? Ya, antara fajar dengan naiknya khatib tadi atau masuknya waktu duhur itu jam berapa? Ini kemudian kita bagi. Baru kita dapatkan itulah saat yang pertama, yang kedua sampai yang kelima. Karena itu kalau kebanyakan yang di negeri kita, mungkin yang pertama mungkin jam 10 ya. Ini sudah saat yang keberapa? Kebanyakan kita justru malah apa? Iya. Ya. Wala yutilal julusa ba'daha. Walahul masyu ala adatihi wa qasdu baitihi lihajatihi. In lam yajid makanan yaliku bihi bila dororin wala minatin wa guslu yadihi bimasjidin fi ina'in min wasakhin wa nahwihi. Naam. Wala yutilul julusa ba'daha, dan tidak boleh memperpanjang duduk ba'daha setelah melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Karena keluarnya seorang mu'takif dari tempat i'tikafnya ini adalah karena darurat. Kalau karena darurat maka tuqaddar bi qadriha. Maka diukur sesuai dengan kadar kedaruratan tersebut. Tidak boleh melebihi kadar kedaruratannya. Nah, adapun jika melebihi kadar kedaruratannya, maka sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh, ada sebagian yang lain mengatakan bahwasannya hukumnya tidaklah makruh. Kemudian walahul masyu ala adatihi, dan lahu, lam di sini adalah lam untuk menyatakan ibahah, boleh baginya al masyu ala adatihi, untuk berjalan ala adatihi sesuai dengan adatnya.
ketika diperbolehkan seorang mu'takif keluar dari masjid tempat i'tikafnya, maka tidaklah dibebani untuk mempercepat langkahnya melebihi dari adat kebiasaan berjalannya. Ini tidak. Tetapi boleh baginya berjalan sesuai dengan adat kebiasaannya dia berjalan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan qala ashabuna idza kharaja liqada'il hajati la yukallaful isra'u bal lahul masyu ala adatihi. Berkata sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Syafi'iyah, apabila seseorang keluar dari tempat i'tikafnya untuk menunaikan hajatnya, maka tidak dibebani untuk mempercepat langkahnya, tetapi boleh bagi dia untuk berjalan biasa seperti adat kebiasaannya berjalan. Demikian juga Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Kafi. Beliau menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pengarang kitab Manarus Sabil, beliau mengatakan kenapa ia tidak dibebani isra? Kata beliau, li'anna dzalika yashukku alaihi, karena perbuatan itu akan memperberat orang yang melakukan i'tikaf. Kemudian selanjutnya wa qasdu baitihi li hajatihi illam yajid makanan yaliqu bihi bila dararin wala minnatin. Wa qasdu baitihi, dan boleh bagi seorang mu'takif untuk menuju rumahnya li hajatihi, untuk menunaikan hajatnya, ya, untuk memenuhi hajatnya. Illam yajid makanan, apabila ia tidak menjumpai tempat yaliqu bihi, yang layak bagi dirinya. Apabila seseorang tidak bisa memenuhi hajatnya, memenuhi keperluannya, kecuali harus di rumahnya, maka boleh ia keluar menuju rumahnya. Dicontohkan di sini, kalau seandainya seseorang dia menjumpai tempat seseorang tidak menjumpai tempat yang layak baginya untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh misalnya ada sebagian orang yang memang dia tidak terbiasa makan bersama dalam nampan misalnya. Kemudian di sebuah masjid disediakan makan bersama tapi pakai nampan. Dia tidak bisa. Maka tidak masalah kemudian dia pulang, kemudian memenuhi kebutuhannya di rumahnya. Atau memang dia sama sekali tidak bisa makan apabila memang bersama dengan orang banyak. Walaupun pakai prasmanan, walaupun pakai apa, walaupun makanannya mewah, dia tidak bisa. Harus dia makan di rumahnya. Lebih teristimewa lagi, dia bisanya makan kalau dirusui oleh anaknya. Nah, ini istimewa ini. Ada seorang bapak yang enggak bisa makan kalau memang tidak dirusui oleh anaknya. Ada enggak? Ada insyaallah ya. Kalau kalau anaknya ganggu, maka itu tambah lezat. Lauknya adalah gangguannya anaknya. Nah, sebagaimana lauk yang terlezat bagi kita ketika makan adalah kesehatan kita. Betul-betul. Teman-teman kita dulu selalu mengatakan, kita makan lauknya sehat. Betul gak ya, ikhwah? Kita makan yang paling enak lauknya adalah sehat.
Selezat apapun lauk yang disediakan untuk kita, kalau kita enggak sehat, maka tidak enak. Ya. Bila dararin wala minatin, dengan tanpa adanya kemudaratan. Orang punya sakit mah parah. Kemudian di masjid disediakan makanan, tapi makanannya penuh dengan sambal. Kalau dia makan di masjid, maka termudarati. Maka boleh dia keluar dari masjid kemudian memenuhi kebutuhannya di rumahnya. Taib ikhwah, kalau seorang misalnya punya sakit mah parah, kronis, makan sambal, apa hukumnya? Apa hukumnya? Halal, makruh, haram? Haram? Wes apa dasarnya? La darara wala dhirar. Ahsan. Dasarnya adalah la darara wala dhirar. Ini subhanallah. Kaidah yang seperti ini kadang seseorang tidak memahaminya, bahkan kadang seseorang menganggap remeh masalah ini. Dia punya sakit tertentu, dokter melarang makanan tertentu, dia langgar, maka ini enggak boleh, haram hukumnya. Hal ini dijelaskan dengan sangat bagus oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam qawaid fikihnya atau syarah qawaid fikihnya pada halaman-halaman yang depan dari syarah qawaid fikihnya beliau. Ketika beliau mensarah ucapan beliau, wa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadhuruna qad mana'ah. Wa ma tasawi dararin wa manfa'ah yakun mamnu'an lidar'il mafsadah. Ini beliau sarah, beliau bawakan contoh kalau seorang punya penyakit gula. Haram bagi dia untuk makan kurma dalam hak dia, bukan dalam hak orang lain. Karena itu pernah ada kejadian seseorang dilarang untuk makan pop mie. Pop mie apa mie pop? Pop mie. Karena ginjalnya bisa mengalami kegagalan fungsi kalau nanti makan pop mie. Dia mengatakan, kapan lagi saya makan pop mie? Masa kalau saya sudah meninggal akan makan pop mie? Akhirnya dia makan pop mie, benar. Beberapa saat kemudian dia masuk ICU dan kemudian divonis dia gagal ginjal. Meninggal beberapa waktu yang lalu. Maka tidak boleh yang seperti ini. Nah, bila darar wala minnah, dan tidak pula minah. Minah ini adalah adanya sifat mengundat-ngundat. Apa ngundat-ngundat dalam bahasa? Mengungkit-ngungkit, ya. Mengungkit-ngungkit. Kalau misalnya ada orang yang berbaik hati kepada kita, menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk kita melakukan i'tikaf, termasuk makan, minum dan sebagainya. Tetapi orang tersebut adalah terkenal sebagai orang yang suka ngundat-ngundat pemberiannya. Kalau dia memberikan sesuatu, suatu saat nanti dia akan ngundat-ngundat, dia akan mengungkit-ungkit pemberiannya. Jika seperti itu, maka tidak lazim bagi orang yang diberi untuk menerima pemberiannya walaupun dia sedang i'tikaf. Kenapa demikian? Karena dia akan tertimpa madarat karena sifat orang yang suka untuk mengungkit-ungkit pemberiannya tadi. Dan sifat yang seperti ini sangat jelek dan bisa menimbulkan persengketaan, percekcokan antara orang yang diberi dan yang memberi. Sebagaimana hal ini kita maklumi bersama. Karena itu kalau seandainya takut nanti terjadi minah, maka tidak mengapa kalau dia tinggalkan pemberian tersebut, kemudian dia pergi ke rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan apa yang dia mampu. Kemudian selanjutnya musannif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa ghuslu yadihi bi masjidin fi ina'in min wasakhin wa nahwihi.
Dan diperbolehkan bagi seorang yang melaksanakan i'tikaf untuk mencuci tangannya di masjidin, di masjid, fi ina'in, di dalam bejana, min wasakhin wa nahwihi, dari sebab kotoran yang menempel pada tangannya, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Seperti misalnya kalau seseorang bangun dari tidur malam. Ketika seseorang bangun tidur malam, disunahkan untuk mencuci tangannya. Kenapa demikian? Karena fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam. Artinya syaitan mempermainkan tangannya sehingga kemudian dia tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Rasulullah Muhammad SAW mensyariatkan agar kita mencuci tangan kita sebelum kita masukkan ke dalam bejana sebanyak 3 kali. Apabila kita melakukan hal ini di masjid, maka diperbolehkan dengan syarat fi ina'in, di dalam bejana, sehingga tidak mengotori masjid. La baulun, bukan kencing, artinya tidak boleh kita melakukan kencing di masjid. Wa fasdun wa hijamatun bi ina'in, dan fasdun, fasd ini adalah salah satu teori pengobatan dengan cara memotong urat. Dengan cara memotong urat. Yang bisa melakukan hal ini tentunya adalah ahlinya. Dan pengobatan dengan menggunakan fasd ini adalah pengobatan yang sangat bagus. Ya, pengobatan yang sangat bagus asalkan dilakukan oleh ahlinya. Dan hijamah ini berbekam. Bi'ina'in fihi, dengan menggunakan bejana fihi, di dalam masjid. Artinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Mengenai hukumnya, para ulama berselisih menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan haram. Adapun jika hasil dari bekam, ini darah yang keluar, kemudian juga fas tadi dimasukkan dalam ina, maka makruh. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau bukan diletakkan pada bejana, maka haram. Kalau diletakkan dalam bejana, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian pendapat yang kedua adalah haram secara mutlak, baik dengan bejana ataupun tidak menggunakan bejana. Kalau dilakukan di masjid, maka hukumnya adalah haram. Kemudian pendapat yang ketiga adalah boleh karena darurat. Ini boleh kalau karena darurat. Dari 3 pendapat tersebut secara global kita simpulkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan hukumnya adalah haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Kenapa demikian? Karena
ihtiraman lil masjid. Karena dalam rangka untuk menjaga kehormatan dari masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli walal qadir. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah layak untuk diletakkan di dalamnya al-baul, kencing, dan juga qadir. Qadir adalah kotoran. Dan darah, hijamah ataupun fas. Kalau seandainya kita ikuti pendapat yang mengatakan darah yang mengalir hukumnya adalah tidak najis, maka tentunya dia adalah sesuatu yang kotor. Dan Nabi SAW sebagaimana yang kemarin juga kita jelaskan, memerintahkan kita untuk membangun masjid di perkampungan yang dihuni oleh manusia. Fidur wa antunadzafa wa antutayyaba. Hendaknya masjid itu dibersihkan dan kemudian juga diberi wewangian. Karena itu tidak layak apabila kita melakukan perbuatan tersebut di masjid. Adapun apakah kemudian mempengaruhi keabsahan i'tikaf seseorang? Perbuatan yang haram di sini hukumnya adalah haram, tetapi tidak kemudian membatalkan i'tikaf seseorang. Au fi hawaihi, atau fi hawaihi, di bagian atas masjid, seperti misalnya satah masjid, atap masjid atau loteng masjid. Ini tidaklah diperkenankan. Kemudian berikutnya, Iqra ya. Wala ya'udu maridun wala yashhadu janazatan haitsu wajaba alaihi al-i'tikafu mutatabi'an ma lam yata'ayyan alaihi dzalika li adami man yaqumu bihi. Dan wala ya'udu maridun, dan tidaklah boleh untuk menjenguk orang yang sakit. Wala yashhadu janazatan, dan tidak pula menghadiri jenazah. Haitsu wajaba 'alal i'tikaf mutatabi'an, yang mana i'tikafnya adalah wajib dilakukan secara berurutan. Malam yata'ayyan alaihi dzalika, selagi tidaklah muta'ayyin, tidaklah wajib baginya dengan wajib ain. Li'adami man yaqumu bihi, karena tidak adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau seandainya ada orang yang sakit, kemudian sama sekali tidak ada yang merawat, tidak ada yang jenguk, maka wajib ain baginya untuk merawatnya, untuk menjenguknya. Sedangkan dia i'tikaf. Dalam kondisi seperti ini, maka boleh dia keluar dari tempat i'tikafnya untuk menjenguk orang yang sakit tadi. Tidak masalah. Atau untuk menghadiri perawatan jenazah, maka tidak mengapa kalau memang yata'ayyan alaihi, jika memang wajib ain perbuatan tersebut untuknya. Artinya kalau wajib ain adalah tidak ada orang yang memang melakukan perbuatan tersebut, tidaklah gugur kewajiban kifayah dalam perawatan jenazah kecuali jika dengan kehadiran dirinya. Maka boleh dia keluar dari tempat i'tikafnya dan kemudian melakukan perawatan jenazah sesuai dengan hajatnya, kemudian dia kembali ke tempat i'tikafnya.
Dan inilah insyaallah taala pendapat yang paling rajih dalam masalah ini. Illa ayyashtaritu fi ibtida'i i'tikafihi al-khuruja ila iyadati maridin aw syuhudi janazatin. Wa kadza kullu qurbatin lam tata'ayyan alaihi. Saya ulang biar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa asalnya seorang yang mu'takif tidak boleh untuk keluar dari tempat i'tikafnya untuk menjenguk orang sakit atau menghadiri jenazah. Ini tidak boleh asalnya, kecuali kalau memang muta'ayyin hal itu baginya. Hal itu adalah merupakan suatu kewajiban yang wajib ain untuk dia lakukan. Tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut kecuali dirinya. Nah, kalau seandainya tidak wajib ain, bolehkah seseorang keluar untuk melakukan perbuatan tersebut? Maka jawabannya illa ayyashtaritahu, kecuali jika ia mensyaratkannya. Yashtarita fi ibtida'i i'tikafihi al-khuruja ila iyadati maridin aw syuhudi janazatin. Kecuali jika ia mensyaratkan. Kalau dia mensyaratkan bahwa saya i'tikaf tapi dengan syarat karena ada keluarga saya yang sakit, maka saya mensyaratkan untuk menjenguknya. Walaupun hal itu tidak wajib ain baginya, maka boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin ini adalah berada di atas syarat-syarat mereka. Kaum muslimin ini adalah berada di atas syarat-syarat mereka. Demikian juga syuhudi jenazah. Kalau kita mensyaratkannya, maka boleh kita untuk nasyhadu jenazah, ya. Adapun jika tidak mensyaratkan, maka tidak boleh kecuali jika memang wajib ain baginya seperti yang sudah berlalu. Wa kadza kullu qurbatin lam tata'ayyan alaihi. Demikian jugalah setiap kurbah. Kurbah adalah setiap amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam tata'ayyan alaihi, yang tidaklah muayyan baginya, yang tidaklah wajib untuk dia lakukan ketika dia sedang melakukan i'tikaf, seperti misalnya menziarahi temannya, menziarahi saudaranya, melakukan silaturahim. Demikian juga termasuk pembahasan yang sudah berlalu, yaitu iyadatul marid. Maka boleh bagi dia untuk mensyaratkan, ya boleh baginya falahu syartuhu, boleh baginya untuk mensyaratkan. Dan kalau dia mensyaratkan, maka falahu syartuhu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.